Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Panggung Rejo 2020. Yang lagi menonton video di channel Panggung Rejo 2020, kali ini saya akan membahas lengkap dan tuntas mulai dari konsep awal, denah pondasi ya, interior taman, pokoknya serba lengkap deh. Mungkin bude atau om yang di luar sana yang mau membangun sebuah rumah impian yang nyaman dan dengan desain rumah minimalis yang sangat modern, maka tonton video kali ini ya. Saya akan menjelaskan kepada Bunda. Ini saya lantainya itu lebarnya 4 kali 3, jadi cukup lumayan luas. Jadi ketika Bapak Ibu punya hajatan ya, dan ruangannya pun juga di dalam itu sangat luas, itu saya kasih anak tangga 2 ya, dengan lebar 30, naiknya itu 12 cm ya. Sedangkan dari depan itu saya kasih jendela 3 dengan lebar 60 ya Bunda ya. Dan ketinggian jendela itu saya pakai dengan ukuran 80 ya. Banyaknya 3, materialnya saya pakai material kayu jati, dan jendela tersebut saya lengkapi sebuah tralis biar aman ketika Bapak Ibu mungkin luar kota, jadi tentu keamanannya akan lebih juga terjaga. Dan ini sebuah pintu, saya pakai pintu 1 dan jendelanya 2 kanan kiri ya Bunda. Lanjut ke sebuah ruang tamu ya. Ruang tamunya ya juga lumayan lega ketika mungkin Bapak Ibu punya hajatan atau manggil saudara-saudara untuk kumpul-kumpul. Ini untuk ruang tamu lebih leluasa. Ini dengan lebar saya pakai dengan lebar 3,5 ya Bunda atau Bapak, dan panjangnya itu 4,5 meter, jadi lumayan lega. Dan ketika mungkin Bapak yang muslim mungkin ada hajatan yasinan, jadi nggak perlu repot lagi sebuah ruangan yang sangat berdesak-desakan tentunya ya. Dan dinding di sini saya pakai material bata merah. Mengapa saya pakai bata merah? Karena material bata merah jadi ketika panas itu yang ada di dalam lebih nyaman, enggak terasa panas dibanding batako ya. Kalau batako itu memang dalam pemasangannya cepat, tapi dari sisi kenyamanannya kurang nyaman ya. Terus bagaimana mengenai biaya antara batako dan bata merah, itu lebih irit mana dan lebih boros mana?
tentu lebih irit batako kalau ngomong irit ya, tapi kurang nyaman kalau menurut saya, karena ketika musim panas apalagi bangunan tersebut di kawasan padat penduduk itu sangat berpengaruh kalau Bapak Ibu tidak memasang sebuah AC. Ya, itu di dalam ruang tamu itu ada akses masuk ke ruang tempat tidur ya, Bunda. Itu ukurannya untuk ruang tempat tidur, kamar tidur ya. Ukurannya saya pakai 3x3 lunas dinding ya. Dan kalau dari depan itu ada sebuah kamar mandi ya Bunda. Ada kamar mandi, ada WC, ada kamar tidur. Jadi ketika malam mungkin nggak usah repot keluar masuk dalam kamar. Jadi ini saya konsep kamar mandi ada di dalam, WC-nya juga ada di dalam ya Bapak ataupun Ibu ya. Itu seharusnya saya pakai pintu karena pintunya belum terpasang, jadi ini hanya sebuah denah. Dan itu lebar dari kamar mandi WC itu 1 meteran ya Bunda atau Om. Itu saya buat 1 meteran lebarnya. Ini tampak dari atas ya, tampak dari atas itu ada ruang tamu masuk ke ruang keluarga. Bisa dijadikan sebuah dapur atau ruang keluarga untuk nonton TV mungkin ya, atau untuk ruangan yang lain mungkin ada yang lebih bermanfaat bisa digunakan ya. Dan ada juga sebuah pintu untuk akses keluar itu ya. Ini dengan konsep yang sederhana menurut saya, ada teras yang cukup lega dan ruang tamu yang cukup lumayan luas, dan ruang keluarga yang cukup lumayan luas juga ya Bapak ataupun Ibu. Dalam membangun hunian minimalis modern, alangkah baiknya jika menggunakan jasa arsitektur untuk mendesain rumah yang cocok untuk tempat tinggal, namun dengan lahan yang tidak terlalu luas. Itu nanti akan terkonsep dan akan terdesain oleh ahli arsitektur dalam mendesain sebuah gambar perencanaan untuk pembangunan. Ini tampak samping belum sempat juga saya, harusnya itu ada ventilasi sirkulasi udara untuk masuk keluarnya angin ya, biar penghuni sebuah rumah juga merasakan kenyamanan karena sirkulasinya udara juga baik, dan dilengkapi dengan sisi luar penuh dengan pohon ya, biar rindang dan sejuk dilihat dipandang mata tentu.
Itu di dalam ruang tamu saya kasih sebuah lukisan menggambarkan tentang sebuah alam, ya, menggambarkan sebuah alam, karena alam juga memberikan sebuah nuansa keindahan, indah dilihat, indah dipandang, dan indah untuk dinikmati. Ya, mengidentifikasi tentang sebuah dinah rumah modern tentu merupakan gambar yang menjelaskan letak dan arah suatu lokasi. Dinah memudahkan seseorang di dalam menuju arah lokasi yang dikehendaki, biar tepat guna, tepat sasaran, menjalankan aktivitas dengan lancar. Dengan konsep seperti ini, tentu anggaran biayanya juga tiap daerah selalu berbeda-beda, karena tiap daerah mempunyai suatu patokan, baik itu tentang material maupun tentang upah, ya. Dalam membangun sebuah rumah memang sangat ditekankan gambar lebih dulu. Jadi gambar itu sangat menentukan sebuah bentuk rumah Anda ke depan. Kalau tanpa digambar tentu akan kurang jelas jadinya. Kalau menurut saya, alangkah lebih baik diukur, setelah diukur didesain, setelah didesain maka dibuplang untuk digali sebuah namanya galian pondasi, ya. Menyinggung tentang sebuah pondasi, berapa kedalaman untuk rumah tempat tinggal satu lantai seperti ini, itu juga berbeda-beda, tergantung satu dananya yang paling utama dalam hal membangun. Kalau mengenai tentang keselamatan, ya harus menyesuaikan kondisi lapangan, tanahnya itu gerak atau tanahnya itu padas atau tanahnya itu berlumpur. Jadi melihat kondisi tanah yang mau dibangun itu juga menentukan berapa kedalaman tentang sebuah pondasi rumah tempat tinggal satu lantai. Ya, itu salah satu bagian dari definisi sebuah dinah juga. Dan tampak itu juga salah satu bagian dari dinah bangunan yang terpotong secara horizontal. Misalkan sebuah galian dari permukaan tanah mau digali dengan kedalaman berapa, terus dengan panjang berapa,
Selanjutnya, kalau sudah semuanya terukur dengan rinci, ada fungsi-fungsi dari denah untuk menunjukkan sebuah fungsi, baik itu ruangan, untuk buat ruangan apa, terus susunan ruangannya seperti apa, sirkulasi ruangannya seperti apa, yang saya sebut tadi menyinggung mengenai udara tadi ya, terus letak pintu dan bukaannya, terus sebuah isi ruangan, fungsi utilitasnya, baik itu airnya, aliran air bersih gimana, air kotor gimana, terus masalah kelistrikannya gimana. Panjang pokoknya kalau membahas mengenai hal-hal bangunan gedung, kalau dirinci secara detail dijelaskan